وإلى حضرة سيدنا ومولانا محمد المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء سوريا تنفيذية ومعمريها ومساعديها ومن كان سببا في انتشارها وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذنا ومن استفدنا عنده ومن أجازنا من المبتدأ إلى المنتهى ثم إلى أرواح جميع مؤلفي ومصنف الكتب الشرعية وآلتها خصوصا مؤلفي ومصنف الكتب التي تعلمنا وعلمناها ونخص خاصة إلى روح مؤلف هذا الكتاب سيد الإمام ابن عطاء الله السكندري وشارح هذا الكتاب سيد الشيخ عبد الله بن حجازي الشرقاوي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadinir rahmatil muhdati lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa alaina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Amma ba'du faqad qala muallif fasharihu hadzal kitab rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa maddana bi asrarihima wa a'ada 'alaina min barakatihima wa anwarihima wa alhaqna bihima fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa adh-dhahiru qabla wujudi kulli syai'in. Kunyo. Kaifa halikaya apa yutasawwaru digambaraken apa ayyahjuba. Nyento ngaling-alingi hu ing Allah apa syai'un suwiji-wiji. Wa huwa hali utawi Allah iku az-zahiru kang zahir kang pertela qabla wujudi kulli syai'in ing dalem sadurunge wujude saben-saben suwiji-wiji. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa sesuatu menghijab Allah padahal Allah itu zat yang zahir, zat yang tampak, zat yang nyata sebelum adanya setiap sesuatu. Jadi sebelum adanya makhluk itu Allah adalah Al-Ahad, Al-Zahir, Al-Ahad. Hanya Allah yang tampak, hanya Allah yang nyata, hanya Allah yang terang. Maka bagaimana mungkin kemudian ada sesuatu yang adanya setelah Allah, adanya pun karena diadakan oleh Allah. Kok bisa menghijab Allah? Nah ini kan tidak logis, tidak masuk akal. Litahaqquqi hadzal ismi krana dadi nyatane iki asma lahu kedue Allah azalan ing dalem azali. Wa abadan lan ing dalem saklawase. Azalan itu sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, itu azal istilahnya. Sebagian ulama mengatakan azal itu sinonim dengan qadim.
Maka dalam Nazam Aqidah Ibn Lasimi dikatakan waqtalafu halil qadimu muttahid lil azali aw ikhtilafani fajid. Fadhuhuruhu ta'ala mangka utawi zahire Allah ta'ala iku zatiyun bangsa zat lahu kedue Allah. Ghairu muktasabin iku ora dihasilaken wala mustafadin lan ora dialap faedah wala maklulin lan ora diillati. Jadi zahirnya Allah itu adalah zahir yang zati. Bukan zahir yang diupayakan, bukan zahir yang diusahakan, bukan zahir yang diambil dari yang lain, bukan zahir karena diillati oleh illat, itu tidak. Jadi artinya zahirnya Allah itu memang Allah itu ya zahir. Zahirnya bukan karena dizahirkan, wujudnya bukan karena diwujudkan. Berbeda dengan makhluk, berbeda dengan semesta alam. Seperti pada hikmah yang sebelumnya dikatakan al-kaunu kulluhu zulmah. Semesta itu gelap. Gelap itu artinya tidak ada. Bisa ada dan bisa terang, bisa kelihatan karena diadakan dan diterangi oleh Allah. Wa innama anarahu zuhurul haq. Berarti wujudnya semesta, terangnya semesta, tampaknya semesta itu karena diwujudkan, karena ditampakkan, karena dizahirkan. Berbeda dengan wujudnya Allah, berbeda dengan zahirnya Allah. Itu memang zatnya sudah zahir. Oke. Wa zuhurul akwani utawi pertelane zahire piro-piro alam iku nasyun cukul min tajallihi saking dadi ngedenge Allah, dadi tajalliye Allah alaiha ingatasi al akwan bisifati zuhuri kelawan sifat pertela. Seperti yang tadi dikatakan wa innama anarahu zuhurul haqqi fi. Fakaifa mongko halekaya patakunu ana apa lakuan anaiku hajibatan ngaling-ngalingi lahu maring Allah. Kaifa halikaya apa yutasawwaru digambaraken apa ayah juban nyento ngaling-ngalingi hu ing Allah apa syai'un suwiji-wiji. Bagaimana bisa sesuatu menghijab Allah, menutupi Allah sehingga Allah tidak kelihatan, Allah tidak bisa disaksikan, padahal wa huwa hali utawi Allah iku azharu luwi zahir, luwi pertela, luwi terang min kulli syai'in saking saben-saben suwiji-wiji. Bagaimana bisa sesuatu menutupi Allah sehingga Allah akhirnya tidak kelihatan, tidak bisa disaksikan, padahal Allah itu yang paling zahir, yang paling nyata, yang paling tampak, yang paling terang dari segala sesuatu. Li'annal wujuda krana setuhune wujud iku azharu luwi zahir luwi pertela minal adami ketimbang saking adam oranana ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah. Li'anna zuhura wa li'anna zuhura lan krana setuhune pertela azzati kang bangsa zat iku aqwa luwi kuat minal ardiyi ketimbang saking pertela kang bangsa sifat, kang bangsa anyar teka pangapunten. Minal ardiyi ketimbang saking pertela kang bangsa anyar teka. Wadzuhuru utai pertela al mutlaku kang mutlak iku aqwa luwi kuat minal muqayyadi ketimbang saking pertela kang diqayyidi. Waddaimu utawi pertela kang langgeng iku aqwa luwi kuat minal munsarimi ketimbang saking pertela kang rusak. Artinya terang yang terbatas, terang yang yang ya memiliki batas waktu lah, terang yang temporer mensorim. Wa innama lam yudrak lan angin pestine ora bisa ditemu sapa Allah
lil uquli kedua pira-pira akal ma'asyiddati zuhuri ing dalam sertane bangete pertelani Allah li anna syiddatadz zuhuri krana setuhune bangete pertela iku la yutiqu ora kuat ha ing syiddatudz zuhur sapa ad-du'afa'u pira-pira wong kang apes. Contone kal khaffashi kaya lawa, kal khaffashi kaya lawa bet yubsiru bisa ningali apa khafash billaili ing dalam waktu bengi dunan nahari ora bisa ningali ing dalam waktu awan lali khafa in nahari ora krono samare awan wastinarati hilan padange nahar bal li syiddati zuhuri balik krono bangete zahire nahar fa inna basaral khafashi mongko setuhune peningale lawa iku dhaifun apes yubhiru nyiloaken hu ing basarul khafash apa nur syamsi cahaya srengenge idza asyraqat ing dalam nalikane mencorong apa syams fayakunu mangko ana apa syiddatu zuhurin nahari bangete pertelane awan ma'dhufi basarihi ing dalam sertane apese peningale khafash aniku sababan dadi sebab limtina'i ibsarihi maring dadi kacegahe ningalane khafash fala yara mangko ora bisa ningali apa khafash syai'an ing suwiji-wiji illa idzam tazaja kecuali ing dalam nalikane dadi campur apa zulamu peteng biddaui kelawan padang wa dha'ufalan apes apa zuhuruhu pertelane dau fakadzalika mangko kaya mengkono-mengkono fakadzalika mangko iku kaya mengkono-mengkono khafash al-uqulu fakadzalika mangko kaya mengkono-mengkono khafash al-uqulu ta pira-pira akal iku dhaifatun apes wa jamalul hadrati utai keindahane hadrah al-ilahiyati kang bangsa pangeran iku fi ghayatil isyraqi ing dalam katoge mencorong walistinarati lan padang fasarat mangko dadi apa syiddatu zuhurihi bangete pertelani Allah dadi ku sababan sebab li khafaihi maring samare Allah li khafaihi maring samare Allah ton kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai' bagaimana bisa sesuatu menutupi Allah, menghijab Allah, padahal Allah itu yang paling zahir, yang paling tampak dari segala sesuatu. Alurnya begini. Yang memiliki wujud hakiki itu Allah. Wujud hakiki itu hanya milik Allah. Wujud hakiki itu apa? Wujud ada tanpa didahului tidak ada. Tanpa ada akhir tidak ada. Adanya selalu ada. Sebelum kata-kata ada itu ada. Bahkan tetap ada kalaupun kata ada itu sudah tiada. Wujud hakiki, wujud mutlak itu Allah. Semesta itu tidak memiliki wujud. Kalaupun dikatakan wujud, maka wujudnya adalah wujud muqayyad atau wujud nisbi. Wujudnya karena diwujudkan. Oke. Hakikatnya semesta itu tidak ada. Maka dikatakan al-kaunu kulluhu zulmah. Semesta itu gelap. Gelap itu artinya tidak ada. Karena apa? Karena yang memiliki wujud, yang memiliki terang itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit bumi seisinya itu diterangi oleh Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Kalau Allah tidak menerangi, gelap. Oke. Allah wujud. Selain Allah, Adam. Maka bagaimana bisa Adam itu menutupi wujud? Oke. Zahirnya Allah itu bersifat zat.
bukan karena sebab, bukan karena elat, bukan karena dizahirkan. Memang zatnya Allah itu zahir. Sedangkan selain Allah, kalaupun ia dikatakan zahir, maka zahirnya bukan zati tapi ardi. Artinya sebelum itu tidak zahir, tapi kemudian dizahirkan. Maka zahir yang bersifat zat lebih kuat daripada zahir yang bersifat ardi. Zahir yang mutlak lebih kuat daripada zahir yang terbatas. Zahir yang kekal itu lebih kuat daripada zahir yang temporer. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa sampai ada orang-orang yang terhijab, tidak bisa menyaksikan Allah, tidak bisa menangkap Allah, tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama lam yudrak lil uqul ma'a syiddati zuhurihi. Allah tidak bisa ditangkap, tidak bisa disaksikan oleh akal, padahal Allah sangat amat terang. Itu ketidakmampuan akal menangkap Allah itu justru karena sangat terangnya Allah. Jadi Allah itu tidak hanya terang, tapi azhar, sangat terang. Bukan hanya zahir, tapi sangat zahir. Lah, sangat zahirnya Allah inilah yang kemudian menjadikan akal yang lemah, akal yang terbatas ini akhirnya tidak bisa menyaksikan Allah. Paham dulu maksudnya? Yes. Beliau memberikan sebuah perumpamaan, contoh lawar, kelelawar. Kelelawar itu hanya bisa melihat di waktu malam. Kalau siang itu tiba, matahari itu terbit, maka kelelawar sudah mulai tidak bisa melihat. Maka tidak bisa melihatnya kelelawar itu apakah karena siang itu tidak terang? Apakah karena siang itu tidak bersinar? Bukan. Justru tidak bisa melihatnya kelelawar itu karena sangat terangnya sinar di mata kelelawar. Di mana mata dia itu lemah, siang itu sangat terang, maka tidak kuat. No. Membuat matanya itu silau. Oke. Dia baru bisa melihat ketika terang itu sudah bercampur dengan gelap. Terangnya siang sudah mulai meredup. Baru kelelawar sore kapan tersasar ke mulai mabur-mabur maning. Paham ya? Nah, niku. Maka demikian akal. Akal yang penuh dengan keterbatasan. Akal yang lemah. Tidak bisa menangkap dan menyaksikan Allah itu karena sangat terangnya Allah subhanahu wa ta'ala. No. Maka saking terangnya Gusti Allah, Allah akhirnya al-batin. Atau bisa juga dipahami. Nanti pada hikmah selanjutnya akan dikatakan, kaifa yutasawwar ayyahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Nanti kaifa halika yustasawwaru digambaraken apa yahjuban nyento ngaling-ngalingi hu ing Allah apa syai'un suwiji-wiji wa huwa hali utawi Allah iku al-wahidu zat kang maha esa. Alladzi laisa kang oranana niku ma'ahu ing dalam sartane Allah apa syai'un suwiji-wiji. Bagaimana bisa sesuatu menghijab dan menutupi Allah padahal Allah yang Maha Esa, tidak ada sesuatu apapun bersama Allah. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang menghijab Allah padahal Allah itu satu-satunya yang ada.
Yang lain itu hakikatnya tidak ada. Masa tidak ada itu bisa menghijab yang ada? Coba, ruangan ini gelap. Gelap itu adam, tidak ada. Kemudian muncul terang. Bisa tidak logika kita menerima bahwa gelap ini menghalangi sinar lampu? Ya justru sinar lampu ini yang menghilangkan kegelapan. Paham tidak maksudnya? Nah itu. Al-kaunu kulluhu zulmah. Semesta itu gelap. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fi, menjadi terang karena disinari oleh zahirnya Allah pada semesta ini. Contoh yang kecil seperti itu. Kamar gelap. Gelap, tidak ada kelihatan apa-apa. Tiba-tiba kemudian kita menyalakan lampu. Maka gelap itu bisa tidak menghijab lampu ini? Ya tidak. Terangnya lampu ini menerangi yang gelap itu sehingga gelap itu hilang. Maka bagaimana mungkin gelap itu menghijab sinar? Bagaimana mungkin semesta yang gelap itu menghijab Allah? Lawang Allah yang membuatnya terang kok. Paham tidak? Tidak masuk akal. Kaifa haifa, aneh gitulah, aneh. Kalau sampai kemudian ada orang terhijab dari Allah. Padahal kalau kita dalami, mustahil ada sesuatu yang bisa menghijab Allah. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin? Nah itu pertanyaan-pertanyaan ini. Idh kullu syai'in karena utawi sekabiane suwiji-wiji siwahu kang sakliyane Allah iku adamun adam. Oranana, selain Allah itu hakikatnya tiada. Gelap itu tiada. La wujuda oranana wujud iku tetep lahu kedue kullu syai'in siwah alat tahqiqi ingatase hakikate. Ingatase nyatane. Falaisa mongko orana niku sama ing dalam kono-kono panggonan apa syai'un suwiji-wiji yahjubu kang bisa ngaling-ngalingi apa syai'hu ing Allah. Karena selain Allah semuanya tanpa terkecuali tidak memiliki wujud. Kenyataannya, hakikatnya tidak memiliki wujud. Maka tidak ada sesuatu yang bisa menghijab Allah. Idzil wujudu krana utawi wujud al hakiki yukang bangsa hakiki kulluhu ya sekabiane wujud hakiki iku lahu kedue Allah. La syai'a wala syai'alan orana suwiji-wiji iku maujud minhu saking wujud hakiki li ghairihi kedue liyane Allah. Selain Allah tidak ada yang memiliki sedikit pun wujud hakiki. Kaifa halikaya apa yutasawwaru digambaraken apa ayah juba nyento ngaling-alingi hu ing Allah apa syai'un suwiji-wiji. Wa huwa hali utawi Allah iku aqrabu luwi parek ilaika maring sira min kulli syai'in saking sekabiane suwiji-wiji. Li thubuti hatatihi krana teteping liputane Allah bika kelawan sira. Wa qayyumiyatihi lan bangsa jumenengane Allah alaika ing atas sira. Qala ngandika sapa Allah taala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Manane wa nahnu utawi kita iku aqrabu luwih parek ilaihi maring manusa min hablil waridi ketimbang saking otot gulu. Min hablil waridi ketimbang saking otot iringane gulu. Fa huwa mangko Allah iku qaribun parek lana maring kita bidzatihi kelawan dzati Allah inda ahli syuhudi ing dalam munggu ahli makom musyahadah, ing dalam munggu ahli nyakseni, ahli syuhud, ahli musyahadah. Wa amma ahlul hijab ana proti ahli hijab iku fayaquluna mongkongan ngucap sapa ahlul hijab huwa utawi Allah iku qaribun parek oleh parek bi ilmihi kelawan sifat ilmune Allah wa qudratihi lan sifat kekuasaane Allah ila ghairi dzalika tumeka maring liyane mengkono-mengkono ilmihi wa qudratihi. Yes. Kaifa yutasawwar ayyah jubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Bagaimana bisa sesuatu menghijab Allah padahal Allah itu yang paling dekat
dekat denganmu dari segala sesuatu. Allah itu yang paling dekat. Kenapa? Karena Allah itu selalu meliputi, selalu mengawasi, selalu mengurusi. Setengah detik saja Allah lepas tidak mengurusi kita, apa yang terjadi coba? Sedetik saja Allah ngantuk misalnya tidak mengurusi langit bumi, apa yang akan terjadi? Maka qayyumiyah Allah itu terus menerus. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami, kata Allah, lebih dekat pada manusia daripada otot lehernya, urat lehernya. Lah, kedekatan ini bagi orang yang sudah sampai pada level syuhud, level musyahadah, itu dekat zatnya. Insya Allah. Kula percaya. Sudah. Walaupun saya sudah atau saya belum sampai di level itu, belum sampai di titik itu, tapi saya percaya. Na'udzubillah kalau sampai ingkar bahwa ada di antara hamba Allah ini orang yang menyaksikan kedekatan Allah dengan zatnya. Walaupun bagi saya yang notabene adalah ahlul hijab, masih terhijab dengan harta, terhijab dengan tahta, terhijab dengan wanita, terhijab dengan Toyota, terhijab dengan tata yang lain, maka bagi saya dekatnya Allah itu baru sampai pada level ilmunya Allah, pengawasannya Allah, kontrolnya Allah, kekuasaannya Allah, dan seterusnya. Itu dekatnya. Jadi apa? Dekatnya adalah dekat sifat. Paham belum maksudnya? Sehingga apa? Sehingga ketika kita sudah sampai di titik ini saja, ya, kita meyakini dekatnya Allah dengan sifatnya. Ini sudah bisa menjadi rem kendali yang pakem dalam kehidupan. Ada kan dulu dikisahkan, anak santri Kinasih yang membuat santri-santri yang lain ini cemburu, menganggap kiainya itu pilih kasih. Kok selalu saja si fulan yang diceritakan, si fulan yang dipanggil, ditimbali ke dalam. Maka kiai ingin menunjukkan kenapa sampai kasihnya kepada fulan ini lebih dari yang lain, itu dengan melakukan demo. Apa bentuk demonya? Ini cerita ini masyhur, ditulis di banyak kitab. Di kitab yang paling kecil, Akhlak Lil Banin, juga ditulis, ada. Tapi saya lupa di juz awal apa juz 2 itu, di Akhlak Lil Banin. Akhirnya apa? Kiai itu memerintahkan santrinya untuk menyembelih ayam di tempat sekiranya tidak ada yang tahu. Kalimatnya kiai bukan tidak ada orang yang tahu ya, sekiranya tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat. Ana santri sing nyembelih ayam ning sore jembatan, ana santri sing nyembelih ayam ning jero gorong-gorong, ana santri sing nyembelih ayam ning alas, ning gua, ning gunung, macam-macam. Kami disembelih kabeh sampai maghrib nembe pada balik. Ada satu santri yang selama ini dicemburu oleh santri yang lain, pulang masih membawa ayam dalam keadaan hidup. Semua ditanya oleh kiai, kamu disembelih di mana? Di sini, karena saya melihat tidak ada yang melihat. Kamu disembelih di mana? Di sini. Saya sudah yakin betul itu sudah melihat ke sana kemari, ke atas ke bawah, tidak ada yang melihat. Semua ditanya. Kemudian terakhir santri yang tidak menyembelih ayamnya ditanya, lah kok kamu nggak disembelih seperti yang lain? Jawabnya, ya bagaimana saya bisa sembelih Pak Kiai? Pak Kiai kan berpesan ayam ini disembelih di tempat yang tidak ada yang melihat.
Tidak ada yang menyaksikan. Saya ke sungai, Allah menyaksikan. Saya ke hutan, Allah menyaksikan. Saya ke gua, Allah melihat. Saya ke dalam gorong-gorong, Allah melihat. Saya lari kemana saja, Allah melihat dan menyaksikan saya. Sedangkan syarat disembelihnya ini sekiranya tidak ada yang melihat. Maka akhirnya Kiai, wahai santri-santriku, lihatlah. Karena inilah aku mencintainya lebih daripada yang lain. Padahal ini baru sampai pada level meyakini dekatnya Allah dengan sifat melihatnya, dengan sifat mendengarnya, dengan sifat mengetahuinya. Tapi ini sudah lumayan kalau bisa ditanamkan dalam diri kita loh. Coba seandainya dalam hati ini betul-betul bukan hanya teori. Ya selama ini kan kita belajar ilmu kalam itu baru sebatas teori. Allah itu wujud, Allah kidam, sampai Allah mendengar, Allah melihat. Itu baru sampai tataran teori. Coba seandainya ini betul-betul ditahkik di dalam hati kita. Ditanamkan dalam hati kita, diyakini betul dalam kalbu kita. Maka ini akan menjadi pengendali kehidupan yang luar biasa. Karena apa? Karena melakukan atau meninggalkan sesuatu itu dalam pantauan dan pengawasan Allah, sehingga kita tidak mau sembarangan. Ini kok. Jadi dekatnya Allah itu paling dekat. Lah kemudian kedekatan Allah tergantung orang itu makomnya. Kalau dia makomnya sudah sampai pada makom syuhud, maka dekatnya Allah bidzat. Tapi kalau dia masih terhijab oleh yang lain-lain, maka dekatnya Allah adalah dekat bis sifat. Dan yang ingin saya tambahkan kaitannya dengan hikmah yang sebelumnya. Sebelumnya kan dikatakan bahwa ketidakmampuan orang menangkap dan menyaksikan Allah itu bukan karena Allah tidak terang, tapi justru karena sangat terangnya Allah. Bisa pula ketidakmampuan orang menyaksikan Allah Subhanahu wa taala itu karena sangat dekatnya Allah. Kita bisa melihat cincin ini ketika jauh, berjarak dari kita. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, bahkan dekat sekali, maka justru kita tidak bisa melihat cincin ini. Akrab. Jadi ketidakmampuan kita menangkap Allah Subhanahu wa taala, musyahadah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala itu bisa karena sangat terangnya Allah, sehingga akal kita itu silau seperti silaunya mata kelelawar ketika matahari terbit bersinar. No. Atau bisa jadi karena sangat dekatnya Allah. Kaifa halikaya apa yutasawwaru di gambaraken napa ayah juban nyento ngaling-ngalingi hu ing Allah apa syai'un suwiji-wiji. Walau lahu maka na wujudu kulli syai'in. Walau lahu lan lamun oranana utawi Allah iku maujud. Kapan khabari laula niku 90% dibuang. Walau lahu lan lamun oranana utawi Allah iku maujud, maka namangka ora tinemu apa wujudu kulli syai'in, wujude saben-saben suwiji-wiji. Bagaimana bisa sesuatu menghijab Allah, menutupi Allah? Padahal kalau Allah tidak ada, maka segala sesuatu itu tidak akan wujud. Makanya orang-orang yang sudah sampai di titik ini, mereka mengatakan wujudnya Allah dalil adanya makhluk. Kalau bagi kita yang levelnya masih level bawah, makhluk ini yang menjadi dalil wujud Allah. Tapi mereka tidak. Wujud Allah inilah yang menjadi bukti adanya makhluk. Artinya apa? Kalau Allah tidak wujud, tidak mungkin makhluk ini ada. Ya sebenarnya sih pada baik.
Mung beda seng dhuwur mingsor karo seng sor mundur. Ketika kita melihat meja, kita akan mengatakan meja ini bukti adanya pengrajin meja. Atau kita mengatakan pengrajin meja itu adalah bukti adanya meja. Karena kalau tidak ada orang yang bisa membuat meja, tidak mungkin ada meja. Paham kan? Nah, walak-waliki mengkonon. Hatta stadalla sehingga gawe dalil. Bihi kelawan Allah sapa al musyahiduna pira-pira wong kang nyakseni al asyai ing atase pira-pira suwiji-wiji. Kala ngandika sapa Allah taala, awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Awalam yakfi anata lan ora nyukupi sapa bi rabbika pangeran nira. Oh salah. Awalam yakfi anata lan ora nyukupi bi rabbika kelawan pangeran nira apa annahu setuhune rabbik, apa annahu setuhune rabbik ala kulli syai'in ing atase sekabehane suwiji-wiji iku syahidun zat kang nyakseni. Tidakkah cukup sebagai bukti Tuhanmu keberadaannya yang menyaksikan segala sesuatu. Walau asqata namun guguraken sapa Imam Ibnu Athaillah lafdz kullin ing lafad kullin lakana mongko yakti ana apa asqata aniku azhara luwi pertela fi ifadatil umumi ing dalam maidai umum. Jadi artinya kalau saja lafad kullun itu dibuang, kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un walau lahu makana wujudu syai'in, maka ini akan lebih umum pengertiannya. Paham kan? Oke. Jadi bagaimana bisa sesuatu menghijab Allah, padahal kalau tidak ada Allah tidak akan ada wujud sesuatu. Wujud sesuatu. Jadi sesuatu satu saja, paham kan? Itu tidak akan ada. Wal qasdu utawi kang den sejabi hadzal kalami kelawan iki dawuh ikwal mubalaghatu bangetaken fi nafyil hijabi ing dalam nafeaken aling-aling. Fala yadurru mongko ora mbahayani apa kaunu hadzal wajhi anani iki wajah aneku bi maknal wajhi kelawan maknani wajah al awwali kang pertama. Jadi bisa juga hikmah kaifa yutasawwar ayyahjubahu syai'un walau lahu makana wujudu kulli syai'in, itu semakna dengan kaifa yang pertama, yaitu kaifa yutasawwar ayyahjubahu syai'un wa huwallazi azhara kulla syai'in. Bagaimana bisa sesuatu menghijab Allah padahal Allah yang menzohirkan segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu, kan sama ini. Kalau tidak ada Allah tidak akan ada segala sesuatu. Wa ba'duhum utawi sebagian ulama iku asbatan netepaken sapa ba'dut at-taghayyura ing perbedaan bainahuma ing dalam antarane hadzal wajhi lan al wajhil awal. Bainahuma ing dalam antarane hadzal wajhi lan al wajhil awal. Oleh yang bedaaken bima kelawan perkara fi kang iku tetep ing dalam kulfatun utawi kangelan. Ruwet lah, muter-mutere jelimet. Ya ajaban. Ya ajaban duh gumun temen. Heran banget. Ya ajaban duh gumun temen, heran banget. Kaifa halika ya payadharu pertela opal wujud fil adami ing dalam adam. Li andal adama karena setune adam iku zulmatun peteng, wal wujud dalam setune wujud iku nurun cahaya, wa huma utawi zulmah lan nur iku diddani lawan loro la yajtami'ani kang ora kumpul lopo karoni diddan. Artinya begini. Ya ajaban, aduhai, aneh sekali. Heran sekali, aneh temen, bagaimana bisa wujud itu nampak zahir di dalam ketiadaan. Kan aneh, ada wujud zahir di dalam tiada.
Kenapa? Karena tiada itu gelap, wujud itu terang, cahaya. Lah dua hal ini merupakan dua hal yang berlawanan yang sampai kapanpun tidak akan bisa kumpul. Iya. Coba gelap, kemudian kita nyalakan lampu. Gelap itu kemana? Hilang. Paham kan? Tidak bisa terang itu berada di dalam gelap. Ketika ada terang, gelap itu hilang. Maka demikian, ketika ada wujud, maka Adam itu tidak ada. Paham kan? Nah itu. Ini menegaskan bahwa tidak ada selain Allah hakikatnya yang bisa menghijab Allah. Am kaifa atawa halika yapa yathbutu tetep opal hadisu perkara kang anyar. Ma'aman ing dalam sartane zat lahu kang iku kedue man wasful qidami utawi sifat qidam. Atau bagaimana bisa sesuatu yang hadis selain Allah itu menetap bersama dengan Allah yang memiliki sifat qidam. Selain Allah itu kan semuanya hadis. Iya kan? Bagaimana mungkin yang hadis ini bisa menetap bersama dengan Allah yang bersifat qidam? Lah kok kemudian selain Allah itu menghijab Allah? Paham kan? Nah, itu. Jadi tidak bisa. Li'annal haditha karena setune perkara kang hadis iku batilun batal. Wallahu ta'ala utai Allah ta'ala iku hakun kang hak. Lah. Ning Quran dijelasaken wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau hak itu datang maka batil itu lenyap. No, itu. Wallahu ta'ala iku hakun wal batil utai batil iku la yasbutu ora tetep apa batil ma'a dzuhuril haqqi dalam sertane pertelane hak. Qala ngandika sapa Allah taala wa qul ja'al haqq wa zaqal batilu innal batila kana zahuqa. Maknane wa qulan ngucapa sapa sambian Muhammad ja'ata qapal haqqu haq wa zaqalan ilang lenyap opal batilu batil. Innal batila setune batil iku kana ana apa batil huwa ya batil iku kana ana apa batil aniku zahuqan kang ilang fadzahiru mangka utawi kang zahir wasabitulan kang tetep huwa ya az-zahir wasabit ikwal haqqu Allah kang hak ta'ala mahaluhur sopal hak lal kaunu ora alam lal kaunu ora alam wa ma badalan ora pertela apa illa wajhul haqqi kecuali wajahe zat kang hak fa huwa mangka utawi al haq ikwal mudhiru kang mertelaken wadzahirulan kang pertela wal maujudulan kang maujud duna kullil madzahiri ora sekabiane piro-piro kang pertela wa ta'ajjubu utawi dadi gumun al madhkuru kang den tuturi kunasyiun cukul min ghalabati syuhudi saking nglindiye nyakseni fa innahu mangka satune syuhud iku idza qawiya ing dalam nalikane kuat apa syuhud alal abdi ing atase kaula id mahallat mangka dadi ilang apa lakuanu pira-pira alam fi nazrihi ing dalam peningale abad wa faniya lan fana sapa abad anha saking akwan wa faniya lan fana sapa abad anha saking akwan bil marrati kelawan sekaligus bil marrati kelawan sekaligus pun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ajaban kaifa yadharul wujud fil adam am kaifa yathbutul hadis ma'aman lahu wasful qidam. Ini lahir muncul dari orang yang memang didominasi oleh syuhud. Orang yang memang berada dalam keadaan yang betul-betul syuhud. Sehingga syuhud ini ketika dominan, ketika kuat, maka selain Allah itu akan hilang, akan lenyap dari pandangan kita.
Ketika syuhud itu menguat, ketika syuhud itu dominan, maka seketika kita itu fana dari selain Allah. Wis aja bara rabi, aja bara anak tekani ngawake dewek, beli kelingane Gusti Allah. Ora kakang dideleng kecuali Gusti Allah. Itu. Maka sebetulnya sumber kesalahan itu dalam pandangan Sayyidut Taif al-Imam Abul Qasim Junaid al-Baghdadi, itu sebetulnya merasa ada. Orang-orang sufi itu orang-orang yang masuk dalam tarekat yang betul-betul tarekat ya. Ada proses bagaimana tarbiyah dan tazkiyatun nafas di situ. Ada proses taslik melalui taujih dan irsyad seorang mursyid kamil. Itu sebetulnya bimbingan itu adalah bagaimana kita menanggalkan rasa ada. Itu sebetulnya. Sebab penghulu orang-orang sufi mengatakan wujuduka dzambun la yuqasu bihi dzambun. Wujudmu, adamu, merasa adamu itu merupakan kesalahan yang tidak ada padanannya. Ini yang diikhtiari oleh para sufi adalah menanggalkan rasa ada itu. Kenapa? Karena memang pada hakikatnya yang ada itu Allah. Wujud mutlak itu milik Allah. Wujud hakiki itu hanya ada pada Allah. Yang lain itu hakikatnya tiada. Itulah kenapa mereka berusaha berjuang untuk menanggalkan perasaan ada itu. Kenapa ana wong ngerasa berjasa? Ya karena ngerasa dheweke ana, dheweke kang bantu, dheweke kang nulung. Akhirnya dia merasa berjasa. Ketika orang yang pernah dibantunya dia butuh, tidak membantu, maka marah, kecewa. Tapi coba yang ditanamkan apa? La haula wala quwata illa billah itu adalah upaya bagaimana kita menanggalkan merasa ada. Kita tidak punya daya. Kita tidak punya kekuatan. Kita tidak punya amal, kita tidak bisa ini, kita tidak bisa itu. Semua itu adalah Allah. Itu loh. Paham le maksudnya? Karena hakikatnya Allah, maka kita tidak merasa menolong. Kita tidak merasa membantu. Kita tidak merasa punya jasa. Kenapa? Karena Allah lah yang menggerakkan kita untuk datang kepada orang yang butuh bantuan. Allah lah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa membantu. Allah lah yang kemudian menyadarkan kita untuk kemudian dengan tulus dan seterusnya. Bukan kita, semuanya itu Allah. Kita melakukan taat itu karena kita diberi taufik oleh Allah dan kekuatan untuk menjalankan taat. Kita terhindar dari maksiat karena kita diberi daya dan kekuatan oleh Allah sehingga bisa Mana coba kitanya? Gak ada. Semua itu Allah. Maka dalam Quran dikatakan qulillah, katakan Allah sudah. Yang lain tidak. Sumadharhum fi khawdihim yal'abun. Mana kitanya? Tubuh kita Allah yang menciptakan. Amal kita pun Allah yang menciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Coba kalau kita renungi dan dalami betul, mana kitanya? Merasa tersinggung, kecewa, dengki, tidak puas, marah dan semuanya. Itu kenapa? Muaranya karena merasa ada. Ada saya, ada bantuan saya, ada tenaga saya, ada nasihat dari saya, ada arahan saya, ada uang dari saya. Nah itu ada itu loh.
Apalagi ketika kemudian ada itu disandarkan pada kita, pada aku. Karena aku, karena bantuanku, karena uang dariku, karena tenagaku, karena peringatanku, karena nasihatku. Wah, itu akan lebih parah lagi. Maka orang sufi sangat menghindari kata ku, karena ku itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhi wa mursyidi, guru mursyid saya selalu berulang-ulang mengatakan, hati-hati dengan kata ana, kata aku. Kenapa? Li'annal ana yurisul ana. Ana itulah yang menyebabkan ana. Apa ana itu? Susah. Kita sebagai suami bertanggung jawab betul kepada istri, bertanggung jawab betul kepada anak, bertanggung jawab betul kepada keluarga. Kenapa? Allah. Karena Allah. Karena taufik Allah, karena kekuatan Allah, karena perintah Allah. Istri kemudian tidak berterima kasih dengan kebaikan kita, anak kemudian membangkang kita, keluarga bahkan memusuhi kita. Nggak peduli, wong saya melakukan semua itu bukan karena kalian, agar kalian baik kepada saya kok. Bukan kalian membalas kebaikan saya lakukan itu karena Allah. Tapi karena saya nanti ingin dibalas kalau butuh, saya nanti ingin dibantu kalau perlu. Tapi kemudian itu tidak terjadi, susah atau tidak? Berarti muara kesusahan itu dari apa? Aku. Ana yurisul ana. Aku itu membuat sulit, membuat susah. Maka hindari ana, karena ana itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggalkan wujud, merasa ada, karena wujud yang hakiki, wujud yang mutlak itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah ungkapan menarik yang dikatakan oleh salah satu komentator atau pensyarah kitab hikam, yaitu Syekh Ibnu Abbad. Itu beliau mengatakan bahwa falau lam yakun fi hadzal kitabi illa hadzal fasl lakana kafiyan syafiyan. Kalau kitab ini isinya cuma fasal ini, kaifa yutasawwar, maka ini mestinya sudah cukup untuk membuat orang bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mengenal Allah, bisa syuhud, musyahadah, ma'rifat kepada Allah. Sudah cukup. Seandainya kitab hikam ini isinya cuma ini saja, ini kata beliau sudah cukup. Ya coba dipahami betul, didalami betul. Iya. Bagaimana bisa sesuatu menghijab Allah padahal begini? Bagaimana bisa sesuatu menghijab Allah padahal ini? Ini kalimatnya filosofis dan logis. Yang kesimpulannya satu sebetulnya. Tidak pantas, bahkan tidak mungkin ada sesuatu yang bisa menghalangi Allah. Allah terlalu terang, Allah terlalu nyata, Allah terlalu dekat. Dan Allah satu-satunya yang wujud hakiki. Maka bagaimana mungkin yang lain yang tidak wujud itu bisa menghijab yang wujud hakiki? Itu tidak ada. Maka aneh kalau kemudian ada orang yang sampai saat ini masih terhijab, tidak bisa menyaksikan Allah. Aneh gitu loh. Makanya kan ya ajaban, kaifa, paham ya? Bon, nakifuna wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.